Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ciptakan setara, hampir mirip dengan Engkau. Kau memberikan yang terbaik yang berasal dari diri-Mu pada kami. Terima kasih ya Bapa atas anugerah yang begitu luar biasa. Dan semoga kami menghayati anugerah luar biasa ini dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini sangat berkesan dan sudah banyak kali dipakai dalam khotbah-khotbah tentang perkawinan, tentang Bunda Maria yang kita kenal dengan perkawinan di Kana, di mana di situ peran Maria sungguh luar biasa, yang yang menyatukan atau menyadarkan kesatuan antara Allah dan manusia, dilambangkan sebagai perkawinan. Darah lambang keilahian dan air lambang kemanusiaan. Bersatu. Dilambangkan sebagai suatu perkawinan oleh Bunda Maria. Jadi bacaan tentang perkawinan di Kana itu adalah suatu simbolisme, suatu nilai, suatu values yang luar biasa bagi kita. Kita bisa melihat bagaimana ketika orang kehabisan anggur. Artinya kehabisan, tidak kekosongan akan keilahian dalam diri dia. Simbolkan keilahian. Ya. Dan Bunda Maria meminta keilahian itu dalam diri Yesus. Dan Yesus datang. Sang Sabda Allah itu menjadi manusia. Datang kepada kita manusia. Menyatukan kita. Ya. Dan air itu lambang kemanusiaan kita. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana supaya kita hidup dalam kesatuan dengan Allah sebagai putra Allah, sebagai imago Dei, sebagai yang punya kekuatan dan manusia menyatu. Karena itu para saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang mau disadarkan lagi, dan disitulah peranan Bunda Maria untuk membuat kita sadar akan keilahian yang Tuhan telah berikan pada kita pada waktu kita dilahirkan, pada waktu itu kita dibaptis. Ya. Lalu kita mendapatkan anugerah yang lebih besar daripada sekedar penciptaan. Itu menjadi penyelamatan. Bunda Maria meminta putranya Yesus, membawa putranya Yesus menyatu dalam diri kita, dan kita menjadi manusia yang ilahi, yang lebih ilahi, karena Roh Kudus yang bersatu dalam diri kita. Karena itu para saudaraku terkasih, apa artinya maknanya bagi kita? Artinya bahwa hidup kita itu adalah hidup yang ilahi. Karena hidup ilahi maka tidak boleh sekali lagi, ini penting bagi kita, bahwa kita tidak boleh hanya sekedar manusia. Hanya sekedar menjalankan kemanusiaan kita, tapi lebih daripada itu, keilahian. Kita tidak pernah boleh putus asa, kita selalu berharap pada Tuhan, kita selalu mengandalkan diri pada Tuhan, supaya ada sukacita, ada joy. Ya, joy itu artinya apa? Orang tidak hanya menjadi happiness, bahagia. Orang tidak hanya gembira, happiness manusia, tapi harus naik ke atas joy. Apa artinya joy? Jesus, others, and yourself. Jadi kita harus memperhatikan bahwa Yesuslah jawaban atas segala kebutuhan kita manusia. Sekali lagi, Yesus adalah jawaban kebutuhan kita akan kasih, akan kesukaan, akan kesenangan, akan kenikmatan, apapun juga yang kita rindukan, yang kita mau gantikan kehadiran Yesus itu dengan minum, dengan judi online, dengan pinjol. Ya. Itu semua yang seolah-olah itu memberikan jawaban kepada kita. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada seorang polisi yang masih muda yang gantung diri.
Dan ceritanya karena pinjol, pinjaman online, dan judi online. Bayangkan, Anda bayangkan. Ada banyak orang yang putus asa. Ya. Ada banyak orang yang kecewa. Ada banyak orang yang sendirian. Tidak tahu cara menjawabnya. Orang mengalami apa yang kita sebut dengan mental health. Mudah sekali. Yang disebabkan oleh HP. Jadi HP itu ternyata menimbulkan pembusukan otak. Brain rot. Sehingga orang mudah gampang putus asa. Ya. Otaknya capek dan letih. Sehingga tidak pikir panjang, pikirannya sempit. Ya, itu yang pertama. Jadi kita tahu sadar fondasi hidup kita dalam diri Jesus, ya. Joy, Jesus, others. Kita juga harus memberikan keluar dari diri kita. Tuhan yang mencintaiku itu aku keluar dari diriku sendiri. Aku tidak sibuk dengan HP, aku tidak sibuk dengan diriku. Aku sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai siapa, berikan kepada Anda, istri Anda, suami Anda, anak Anda, berikan. Perhatikan, kita peluk, kita memberikan 5 bahasa kasih. Kita pelukan, kita peluk mereka. Kita puji juga mereka. Afirmasi positif. Kita juga beri hadiah kepada mereka. Kita juga memberikan kata-kata positif kepada mereka. Ya. Dan itu semua bahasa kasih. Others. Lalu yourself, take care of yourself. Dengan memberikan kepada orang lain, kita mendapatkan sesuatu. Jangan sebaliknya. Berikan pada orang lain, kita akan mendapatkan yourself. Ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita perhatikan tidak hanya bahagia, tapi joy, Jesus, others, and yourself. Semoga Anda dan saya, ya, hari ini mendapatkan kasih yang melimpah, terutama lewat Bunda Maria. Bunda Maria lah menjadi sarana kita untuk mendapatkan joy itu dalam diri Yesus. Mendapatkan sukacita, mendapatkan kehangatan. Ya. Kehangatan itu bukan pada bukan hanya pada pada tuak misalnya, minum tuak. Kehangatan itu tidak hanya pada kebersamaan bersama teman-teman yang lain, kehangatan bersama keluarga. Ya. Semoga Anda dan saya, dan kita semua mohon kepada Bunda Maria ketika kita sedih, susah, ambil rosario. Ya, sekali lagi ambil rosario dan kita mendoakan ketika kita pusing, kita ambillah rosario ini. Doakan, Tuhan Yesus kasihanlah aku orang berdosa. Tuhan Yesus ampunilah aku. Tuhan Yesus kasihanlah. Terus. Di zaman sekarang ini kita mengalami brain rot itu karena kita terpukau pada kekuatan dari HP. Tapi coba ambil. Tuhan Yesus kasihanlah aku. Tuhan Yesus berkatilah istriku. Berkatilah istri kami. Berkatilah suami. Berkatilah anak kami. Terus Anda doakan. Ini the power of warmness. Senjata kita. Semoga Anda dan saya bersama Bunda Maria hidup dalam kesatuan yang bisa menjawab segala kebutuhan kita. Yesus, Bunda Maria. Itulah kehangatan cinta kita yang sejati. Tidak pernah berbohong dan tidak pernah merusak. Berkat Tuhan atas Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.